Oke, halo sedulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Journey Channel. Nah, sekarang kami berada di wisata Pusuk Sembalun. Masih lanjutan dari perjalanan sebelumnya. Kalau di video sebelumnya dari Bandara Internasional Lombok menuju ke Pusuk Sembalun ini. Dan tadi kami berdua sempat masuk ke wisata Pusuk Sembalun. Harganya 5.000, lumayan. Sama dengan masuk ke toilet 5.000 juga. Nah, ini kita akan coba mereview dan melihat jalan menuju ke Sembalun. Dan jalur ini salah satu jalur pernah viral. Nah, ini kebetulan mendung. Ini sore dan ini bukit-bukit sebelah kiri, ini Bukit Lawang ya. Ini jadi tertutup dan nggak jelas. Tapi jangan khawatir karena kami berencana di Sembalun ini lumayan lama karena akan melakukan Seven Summit Sembalun termasuk Rinjani. Dan ada dua bukit yang di video sebelumnya kita lewatin, yaitu Bukit Kondo, Savana Propok, sama Lembah Gedong. Jadi nanti kemungkinan ya pasti kita kesini lagi. Nanti saya akan coba review juga pas siangnya jalannya seperti ini. Ini ada yang longsor lur. Nah nih, ini agak hujan. Jadi seminggu ini memang di Mataram cuacanya lumayan sering hujan, padahal udah kemarau ini. Ini kameranya kurang naik ke atas. Ya karena memang landscape ini jadi nggak bisa lihat bukitnya. Ya lumayan asik nih kalau dilihat pas kita nyetir gini. Kalau dimasuk kamera kayaknya nggak terlalu bisa ke atas. Ini kita lihat jalannya. Ini kebetulan jalannya jalan kondisi basah dan kita mesti hati-hati. Ini turunan terus lur. Sampai ke Sembalun Lawang nanti kita turun terus. Nah di depan ini nanti ada tekuan atau tikungan tajam. Ada pekerjaan juga, perbaikan jalan atau ini pembangunan trotoar ini. Itu tebing-tebingnya juga masih rawan longsor, hati-hati. Itu banyak banget juga warga atau orang-orang pada foto-foto di sini karena ini memang jalurnya sering dulu kirain jatuh torennya nanti gelundung ke sini. Jadi dulu waktu pas pandemi juga ini viral juga, berseliweran di sosmed jalur ini, terutama dari Pusuk Sembalun tadi di atas, terus turunan terlihat bukit-bukitnya itu. Nah ini dia untuk tikungan tajamnya ini di sini nih. Mesti hati-hati, terutama kalau pas naik. Di depannya ada kendaraan besar, ada truk gitu, biasanya mesti hati-hati, jaga jarak karena seringkali di sini terjadi kecelakaan katanya. Ya biasa sih kalau jalur-jalur seperti ini. Tapi ini jalannya cukup lebar, jalannya cukup mulus dan bagus. Kita mesti atur-atur pengereman aja, terutama untuk matic mesti hati-hati juga pengeremannya. Nah ini liuk-liuknya nggak terlalu tajam dan nggak terlalu terjal, nggak ekstrim sih. Cuman memang di sini ya, terutama kalau pas weekend atau hari Minggu itu pasti banyak yang berhenti terus foto-foto, atau kadang yang memang sambil jalan merekam. Jadi banyak pengendara yang ambil shoot seperti itu. Lagian di sini sedang ada perbaikan itu trotoar, kerjaan umum jalan, jadi mesti hati-hati lur nih. Itu kenapa itu? Gak kuat kayaknya. Jadi kalau di sini itu memang harus los ya dari bawah, jangan sampai berhenti kalau bisa. Soalnya tanjakannya ya lumayan. Terutama mobil. Ya intinya mesti hati-hati lur. Ini kita turun terus sambil ini perhatian motor. Dia juga pas turunnya, pas beloknya juga pelan-pelan. Karena ini aspalnya enak ini. Pengennya digas terus, tapi karena turunan dan basah, nah itu ada yang ngesut juga ngerekam. Itu pakai carrier mau pendaki juga. Karena Sembalun ini salah satu primadona. Terutama ada Rinjani yang merupakan gunung tercantik di Indonesia lur. Nah itu dia, nanti kita akan melakukan pendakian. Hanya saja untuk pendakian gunung saya nggak akan membuat atau nggak akan bikin di video ini lor. Dulur-dulur yang suka dengan pendakian bisa mampir di channel Ini Gunung. Nah, di situ nanti kita akan Seven Summit
Yang ada di Sembalun ini termasuk Rinjani, gunung tercantik dan gunung impian semua pendaki. Siapa tahu dulu-dulu suka mendaki bisa mampir. Kalau ini journey ini khusus ya ini jalan-jalan aja nih. Nanti saya coba merekam dokumentasi perjalanan jalan menuju ke tempat wisata atau ke destinasi apapun sambil kita touring cantik. Nah, touring tipis lah, riding tipis atau driving tipis. Jadi kalau bisa dibilang bukan touring murni sih, lebih jalan-jalan nyantai wisata, kadang bawa mobil, kadang motor, perjalanan apapun. Nanti kayak video sebelumnya juga sempat kita bikin video tentang perjalanan menyeberang kapal menuju Gili Trawangan dari Pelabuhan Bangsal. Nah seperti itu suatu perjalanan juga, sama seperti ini lur. Ini journey itu ya ini perjalanan. Nah ini udah mulai kering jalannya dan ini asik ini. Cuman emang kabut sih, sore biasanya emang kabut. Dulu waktu kesini tahun kemarin ikut open trip, ikut mobil travel juga kabut sore hari. Dan ini kita juga kesininya karena tadi juga berangkat dari bandara juga udah siang, agak sore, habis nganter anak-anak pulang ke Bandung duluan. Terus kita berdua menuju ke Sembalun untuk persiapan Seven Summit. Itu banyak banget carrier karena hari ini hari Sabtu lur. Banyak pendaki yang siap mendaki. Kalau sore gini memang banyak sih destinasi, termasuk Bukit Pergasingan itu biasanya mereka banyak juga yang trekkingnya malam karena memang naiknya nggak terlalu panjang, 2 jam udah sampai lah, itu nyantai, udah sampai area camp. Terus Sempana juga banyak sih di sini, anak dara juga bisa trekking sore, apalagi banyak pendaki-pendaki lokal sini. Mereka dengkulnya masih racing. Mereka mendakinya sore, malam istirahat, pagi-pagi lihat sunrise, terus turun. Ya, kalau kita nanti nyantai lah, kita menikmati. Sama seperti ini, kita menikmati perjalanannya. Di gunung juga kita nanti menikmati perjalanan. Pokoknya kita jalan-jalan. Biar lebih spesifik aja, mungkin dulu-dulu suka yang touring, riding kayak gini, perjalanan kan lebih luas. Atau yang suka gunung, nanti khusus di gunung. Oke, ini kita lanjut lagi. Ini kita udah masuk area Sembalun Lawang ya. Cukup sepi. Dan di sini enak, emang di sini jarang ada kemacetan. Dan untuk pertokoan juga nggak terlalu rame. Ini biasanya kebanyakan ya tempat buat wisata, homestay, hotel-hotel. Inilah bukan hotel-hotel yang mewah gitu. Di sini mah lebih banyak ya homestay, area camping juga, villa, cottage. Nah itu di sebelah kanan itu menuju ke Gunung Sempana lur. Gunung Sempana sendiri merupakan gunung tertinggi kedua setelah Rinjani. Kalau nggak salah sekitar 2300-2400 lah. Kalau Rinjani kan 3700. Nah ini kita lurus terus. Terlihat suasananya cukup sepi lur. Malam minggu ini, biasanya kalau malam minggu itu weekend, banyak orang kota Mataram terutama pada berbondong-bondong berwisata menuju ke Sembalun untuk camping biasanya. Terus menikmatin alam di Sembalun. Apalagi kemarin dengar kata dari pemilik hotel yang di Kota Mandalika itu, Sembalun sedang ramai lagi panen stroberi lor. Tapi sejauh ini belum terlihat sih. Nah ini ke depan itu kalau belok kanan itu ke Bauritip sama Bukit Nanggi, kita belok ke kiri. Nah di sini nanti kita lihat ada Indomaret yang ikonik. Tapi itu kabutnya, awannya tebel. Sebelah kiri nih satu-satunya Indomaret di Sembalun ini. Ya seperti kita tahu ya, Indomaret, Alfamart gitu kan salah satu checkpoint buat para riders, bikers, touring, untuk istirahat, ngopi. Kalau untuk pendaki juga buat nyari logistik. Ini dia Indomaretnya, dan di depan itu bagus harusnya kalau nggak tertutup kabut ini.
bikinnya terlihat tampak cantik, megah, kokoh. Dan di sini jalurnya udah rata, suasananya juga terlihat asri, adem. Udaranya sendiri ya adem lur, sejuk. Kalau nggak salah di Sembalun ini ketinggian sekitar 1100 mdpl ya, jadi nggak jarang turun kabut seperti ini. Ini pokoknya kalau kesini udah impian para pendaki lah. Untuk jalan sendiri ya seperti inilah, mulus. Dari tadi nggak ada yang rusak kan. Ya kayak di kampung-kampung atau desa, jalan desa atau jalan kota yang agak kampung gitu ya gini nih, motor jarang pakai helm. Setelah 1 minggu kita eksplor Lombok Tengah, Mataram, Gili, saatnya kita mulai menikmati suasana di Sembalun. Nanti paling saya akan bikin video tentang perjalanannya aja menuju ke base camp, yang bisa pakai mobil loh ya. Atau kayak Rinjani itu bisa nanti kita bikin untuk perjalanan dari resort Rinjani menuju ke, kalau nggak ke Bawakno Kandang Sapi itu kan menggunakan pick up terus pakai ojek. Nanti kita bisa review juga, siapa tahu dulu butuh ya, biar tahu juga kalau mendaki Rinjani itu seperti apa kan gitu. Wah, ini banyak yang jualan sayuran seperti biasalah pada umumnya kalau dataran tinggi. Ini ada sirena ambulan. Ini banyak yang jualan, dan ini banyak terlihat juga beberapa tadi ada tempat wisata baru, wisata alam gitu. Banyak kan ya homestay juga, penginapan di sini laku keras. Camping ground juga, wah tinggal bawa tenda, asik banget. Nah, di sini terlihat cukup ramai lor. Oh, seperti ini, beginilah suasana di kota Sembalun ya. Sembalun kota atau desa? Masuknya Lombok Timur, ini masih Lombok Timur, perbatasan dengan Lombok Utara. Lombok Utara itu Torean. Jadi Sembalun itu merupakan jalur pendakian. Biasanya yang udah yang terkenal itu pendakian Rinjani via Sembalun, turunnya ke Torean yang baru. Kalau dulu lewat Senaru, sekarang lewat Torean. Pokoknya nanti saya akan explore di Sembalun, jalan-jalannya juga, perjalanan. Siapa tahu dulu nanti kalau mau kesini, pengen kesini, kita kasih info dikit-dikit lah, terutama tentang perjalanan. Kalau pendakian sekali lagi ke ini gunung lur, Seven Summit, nanti kita selesaikan misi Seven Summit. Soalnya udah jauh-jauh dari Bandung ke sini teh, sayang. Tahun kemarin saya ikut open trip sendiri, nggak sama Mbak Bojo. Ikut open trip ya, cuman 3 hari 2 malam, capek. Bahkan tahun kemarin nggak sampai summit karena jantungnya nggak kuat. Tapi nggak ikut summit justru mah bisa menikmati Segara Anak sama jalur Torean. Teman-teman yang summit wah udah habis-habisan itu tenaganya, turun ke Segara Anak juga nggak dapat, kena hujan, kena palem, ke Torean juga hujan, nggak bisa menikmati, capek. Nah, nanti kita ke Rinjani mau coba untuk menikmati pokoknya perjalanan kita pendakian ke Gunung Rinjani, terus ke 6 gunung lainnya seperti Pergasingan, Anak Dara, Sempana, Gondol, Lembah Gedong, Bauritip. Pokoknya mantep lor. Dulu yang suka hiking, suka dengan alam, bisalah mampir pokoknya. Nah, ini kan dari tadi ya, ini jalannya asik, nggak terlalu rame. Kita nanti akan menuju ke resort atau ke itu kantor Taman Nasionalnya Gunung Rinjani lor. Karena ya itu Rinjani ini apa ya, jadi kojo, jadi tujuan utama sih untuk ke Sembalun ini. Ya namanya juga gunung tercantik di Indonesia. Nah ini, dan itu di depan itu harusnya kalau kebuka bagus,
Pergasingan sama Bukit Anak Darah itu terlihat cantik banget loh. Jadi tahun kemarin saya rekam tapi kan putus-putus sih dan nggak bisa stabil seperti ini karena saya pegang pakai tangan di mobil elep gitu, travel. Nah seperti inilah, itu di depan itu pergasingan, nggak kelihatan kena kabut. Ke Anak Darah kita belok ke kiri. Ini kita sebentar lagi udah sampai kayak ke area rest area atau pusat, dibilang apa ya, ya deket-deket sama resort Taman Nasional Gunung Rinjani. Di sini juga nanti kita melewatin pasarnya. Kalau pasar di sini ramenya cuma pagi lur. Nah ini seperti ini, cukup lengang, pokoknya santai di sini. Ini mirip-mirip suasana di Dieng gitu, tapi Dieng lebih rame sih. Kalau udah sore biasanya udah sepi gitu, karena dingin. Lebih dingin Dieng karena di sini kalau nggak 110 ya. Di Dieng itu udah di 2000-an lur. Jadi lebih dingin. Siang-siang udah pakai jaket. Di sini juga tadi beberapa orang siang-siang nggak pakai jaket karena dingin, suasananya enak ini. Senang lah buat saya, orang Temanggung, orang Bandung, biasa dingin, ke tempat dingin ya enak. Nah ini seperti sebutan Mataram itu, kok Mataram, Lombok itu pulau sejuta masjid, 1000 masjid, jadi banyak banget masjid-masjid megah di sini. Bukan kota santri lagi tapi pulau santri. Itu di sebelah kanan itu ada frozen food. Wah buat pendaki, biasanya kalau bawa bekal kan buat naik gunung, frozen food gitu, biar awet. Ini suasananya sepi, enak banget. Ini apalagi kalau pagi-pagi, wah pasti bagus tuh. Kabut tipisnya, suasana paginya. Apalagi kayak motor, wah mantep ini. Nanti saya pengen coba dari Bandung ya lur, dari Bandung menuju ke sini ke Lombok, kita riding, touring. Ya, persiapan fisik dulu, soalnya juga udah balung tua. Wah ini rame-rame nih, pakai apa ini, motor Kaisar, motor 3 roda. Ya, seperti ini ya lur, penampakannya, suasananya seperti ini. Nanti full kita, itu ada Rinjani 100, banyak homestay di sini untuk penginapan. Jangan khawatir, hindari weekend aja atau musim-musim liburan biar nggak terlalu mahal. Wes, ya ini di depan itu nanti ingat asik. Asik. Masih ingat nanti di depan itu ada homestay. Homestay waktu tahun kemarin kita nginep di situ sebelum naik ke Rinjani, sebelah puskesmas. Ini kayak mau hujan, kita masukin aja gitu. Tapi kagok sih. Jadi mulai hujan nih lur. Dan ini kameranya kan di depan, kita ambil dulu. Ntar Mbak Pucu lagi ngambil. Tapi kagok sih, ya wis gak apa-apa lah. Kita sebentar lagi udah sampai kok. Udah, kita lanjut lagi. Itu tadi agak gerimis. Ini semoga di kameranya nggak ketetesan ya. Tapi ya itulah, kayaknya ini tadi rintiknya kena angin. Wah ini dia. Ini tadi yang ada sebelah kiri ini ada homestay yang tahun kemarin dan puskesmas sebelah kiri, dan terlihat di depan ada sesuatu yang baru lor. Weh, ada Alfamart baru ini. Wah mantep ini, rame ini.
Ini sangat menolong nih buat pendaki. Tahun kemarin sepi di sini tuh. Kita nyari makan aja susah. Ini ada di Cafe Balenta dan sebelah kanan ini ada rest area Sembalun lur. Dan tepat di sana itu ada resort yang ada dua tower itu. Ini dia, kita udah sampai. Kita sekitar 20 menit perjalanan karena kita santai banget. Itu dia. Kita sampai di situ lur. Sampai di sini. Buat dulur-dulur pendaki pasti gimana ya rasanya kalau lihat kayak gini nih. Lihat resort ini, registrasi terus naik. Oke lur, terima kasih udah menonton dan mengikuti video ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Nanti kita akan explore, kita akan tunjukkan kawasan Sembalun ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video ini berikutnya. Ohui.